Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang kami hormati Bapak Dewan Kemakmuran Mushola dan Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidaklah kita yang kuat, tidaklah kita yang punya kesehatan, namun ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang saya sebutkan di mukadimah tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah terdapat contoh atau suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, wal yaumal akhir, dan wa dzakarallahu katsira, dan dia berzikir dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini dan dengan hadis yang lain dinyatakan bahwa Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, sebetulnya untuk apa Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini? Maka kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, atau sholihal akhlak dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain. Sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Gitu. Jadi seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ke muka bumi ini ya hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dan kalau kita perhatikan semua ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, baik itu yang mahdoh atau ghairu mahdoh, atau ada yang vertikal langsung kepada Allah seperti sholat, ya kan, sholat dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ghairu mahdoh atau zakat, sedekah dan lain sebagainya yang horizontal begitu. Ini kalau kita lihat ini semuanya tujuannya adalah untuk penyempurnaan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, ya. Contohnya sholat, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah begitu dalam Al-Quran. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kan objeknya kan manusia juga, supaya tidak berbuat keji kepada sama manusia atau yang lain, begitu kan? Nah, begitu. Nah, maka saking pentingnya akhlak yang baik, akhlak yang mulia ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di berbagai redaksi hadis, di berbagai kejadian ini banyak sekali mengutamakan agar kita selalu memperhatikan akhlak ini, akhlak tentang akhlak ini, ya. Dan standarisasi atau kriteria orang yang memiliki akhlak itu bukan penilaiannya dari manusia,
Misalnya, ya ada seorang pemuda yang lewat di depan, mohon maaf, aki-aki gitu. Dia menunduk di depan aki-aki. Ya kan? Ini kalau misalnya secara adat udah dikatakan ini mungkin udah beradab. Betul nggak Pak gitu Pak? Sopan kan ya? Iya. Tapi kalau misalnya secara agama tunggu dulu. Karena tergantung niatnya gitu. Kalau dia nunduk sambil dalam hati dia jeberin lidah gitu kan? Nah ini malah berdosa Pak. Gitu ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia enggak dapat pahala, malah berdosa. Senyum juga, kita nggak tahu motif orang senyum kepada kita itu apa kan gitu. Boleh jadi motifnya komersil di swalayan gitu. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu Pak? Kan niatnya jualan kayak gitu kan. Gitu. Tergantung niatnya. Maka standarisasi atau kriteria daripada penilaian daripada akhlak ini adalah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita yang menakarnya. Boleh jadi ada yang sama dengan adat istiadat, boleh jadi juga tidak, gitu ya. Makanya begitu. Makanya saking pentingnya Rasulullah SAW sangat menekankan kita untuk mengutamakan akhlak. Yang diutamakan adalah akhlak. Ulama juga begitu. Ada yang mengatakan kalau misalnya orang itu lebih duluan adab dulu daripada ilmu. Gitu. Untuk menuntut ilmu, pelajarin dulu adab sebelum ilmu, begitu. Maka sangat penting. Begitu pentingnya daripada akhlak ini sampai-sampai Rasulullah SAW menyabdakan banyak sekali sabdanya. Salah satunya adalah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kata Rasulullah. Ya, Muslim atau orang yang beriman yang paling sempurna itu adalah iman yang paling sempurna pada orang beriman itu adalah dia memiliki akhlak yang baik. Ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Itu yang paling sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahkan akhlak yang baik ini akan menjadi pemberat timbangan yang paling top chair, Pak. Yang paling berat timbangannya di timbangan amal nanti. Asqalu syai'in fil mizan al-khuluqul hasan, kata Rasulullah. Sesuatu yang paling berat timbangannya di timbangan amal nanti ketika kita ditimbang antara amal buruk dan jelek, itu adalah Itu adalah akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah SAW menjamin seseorang yang mempunyai akhlak yang baik, ya, mempunyai akhlak yang baik nanti akan bersanding, akan berdekatan duduknya di hari kiamat oleh Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanuhum khuluqa, kata Rasulullah. Orang yang paling dekat duduknya di hari kiamat nanti di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Gitu. Rasulullah enggak mengatakan bahwa yang paling dekat nanti ya kamu duduknya itu bukan orang yang kaya, bukan orang pangkatnya tinggi, tapi orang yang paling baik akhlaknya. Gitu. Itu kalau kita hari ini Pak, misalnya ada orang yang baik gitu ya, kira-kira senang nggak deket-deket sama dia Pak? Bu, ibu nih ada suaminya baik Bu, ya senang nggak deket-deket suami Bu? Kalau pisah agak lama dikit, pengen segera ketemu nggak Bu? Pengen ya. Beda dengan suaminya galak misal, suka caci maki gitu kan. Betah nggak di rumah Bu? Kurang betah. Nah ini nanti ketika di hari kiamat, ya, di hari kiamat nanti kita berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kekasih Allah. Nggak bakal ada yang ganggu, yang memberikan keamanan, gitu. Apa? DP-nya apa? Akhlak yang baik. Kalau kita mempunyai akhlak yang baik, maka Rasulullah SAW menjamin kita nanti ketika huru hara kiamat datang, maka kita nanti duduk di sebelah-sebelahan dengan Rasulullah SAW. Paling dekat. Para sahabat mungkin yang paling dekat nanti umatnya yang paling baik akhlaknya. Nah, maka bagaimana kita berakhlak? Bagaimana sebetulnya akhlak itu ya? Maka paling tidak ada 3 pondasi ya, 3 pondasi ketika kita berakhlak. Akhlak kepada siapa yang perlu kita jaga? Yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan.
kepada pencipta kita. Bagaimana akhlak dengan Tuhan? Bagaimana akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, jangan pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mensekutukan. Kadang kita kalau yang terang-terangan mah kita lulus, Pak, Bu. Tapi kalau yang remeng-remeng, nah kita kadang-kadang terjebak di sini. Gitu. Karena waduh, ini jualan saya sepi gara-gara hujan nih. Gara-gara hujan sepi jadi jualan saya. Gitu. Ini gara-gara saya pakai cincin ini nih, saya jualannya jadi laris, orang-orang pada deket. Gitu. Kalau misalnya yang benar-benar sesajen segala macam itu yakin saya semuanya lulus. Tapi yang remeng-remeng begini nih, kadang-kadang terpleset. Bahkan riya itu ya, kita suka ini juga tuh, deket-deketan tuh sama riya tuh. Makanya kalau beramal tuh sering-sering istighfar, perbarui niat di awal, di akhir, di tengah, di akhir. Banyak istighfar. Di awal kita istighfar, mohon ampun kepada Allah, banyak salah dalam ibadah, di tengah juga, di akhir, begitu. Kemudian yang kedua, akhlak kepada Allah SWT, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, ibadahku, matiku hanya untuk Rabb semesta alam. Kemudian yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Akhlak sama manusia ini yang pertama adalah saya tidak bukan ancaman bagimu. Ya, ketika kita datang ke kerumunan manusia itu tidak merasa terancam dengan kehadiran kita. Ya, manusia, aku tidak menjadi ancaman bagimu. Itu akhlak sebagai sesama manusia. Sama muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah, dikatakan muslim itu manakala orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Gitu. Jadi mulutnya tidak langsung suka mencerca, tidak suka ngomongin orang, tidak suka ngibah, tidak suka mengejek dan sebagainya. Kalau sekarang dipindahin kemana, Pak? Di handphone, ya, di internet. Itu juga harus hati-hati. Jangan sampai kita menyebarkan berita yang buruk dan disebar-sebar. Itu dosanya ngalir, itu dosa, ya, gitu. Kemudian yang kedua, aku menyenangkan bagimu. Nah, ini akhlak kepada sama manusia itu adalah aku menyenangkan bagimu, ya. Minimal dengan apa? Dengan 5S. Nah, kalau kata orang tuh ada 5S. Senyum, salam, sopan, sapa, sopan, santun, begitu ya. Atau kalau misalnya kita ketemu dari belakang, salam dulu, jangan senyum dulu. Dia kan nggak ngeliat kita, ya. Salam, ya, sapa, sopan, santun, gitulah, ya. Jadi kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Dan yang terakhir, akhlak kepada manusia adalah aku bermanfaat bagimu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik bagi manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebisa mungkin kita menimbulkan manfaat bagi orang lain. Kontribusi apapun dalam kebaikan untuk orang lain, gitu ya. Kemudian yang terakhir, akhlak kepada selain manusia. Ya, sesama makhluk selain manusia. Nah, ini juga harus kita jaga. Air misalnya, kita harus beradab juga terhadap air, ya, berakhlak juga. Jangan sampai ya kebanjiran itu kan karena air itu tidak ada lagi tempat buat dia, gitu ya. Ini karena manusia yang kurang berakhlak dengan sesama makhluk, begitu. Pernah suatu ketika seorang ulama, ya, yang ahli ibadah, ahli ilmu, kemudian dia tertidur bermimpi, ya. Dia itu masuk surga, ya, karena dia membiarkan daripada seekor lalat yang hinggap di tempat bolpennya, tempat dia nulis itu, dan dia tidak mengusirnya. Itu akhlak. Jadi kadang-kadang dengan perilaku yang kecil yang itu mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Makanya kabar baiknya sekarang kita dalam keadaan bulan puasa, ya. Di bulan Ramadan inilah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan madrasah, di mana kita ditempa untuk
memupuk daripada akhlakul karimah ini, akhlak-akhlak yang mulia ini. Yang mana kita ketika sendirian, ya kita sanggup tidak membatalkan, tidak makan dan minum, ya walaupun nggak ada orang di situ. Dan inilah sarana kita untuk menuju daripada akhlak yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang tinggi itu adalah ihsan. Ya, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Rasulullah SAW. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau misalnya engkau tidak melihat Allah, niscaya Allah melihatmu. Gitu. Puasa begitu. Ya, ketika kita puasa, kita nggak membatalkan puasa kita ketika kita sendirian. Gitu. Maka mudah-mudahan dengan kita ya menjaga baik-baik puasa kita ini, ya semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik, husnul khatimah, gitu, akhlak yang baik, sehingga nanti ketika kita memiliki akhlak yang baik, kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.